koordinasikan, kita nggak posting di sosmed, dan alhamdulillah kita udah dapet tanggalnya itu lumayan beberapa bulan yang lalu Cicila ya. Iya. Ketika saya ngerasa oke, harus siap, saya hubungi Cicila yang dari Shelavi. Beliau sangat membantu untuk mengurusin semua acara-acara kita gitu. Kemarin acara siraman di rumah, terus acara apa lagi ya? Ada acara pengajian dulu, terus ada siraman, ada kemarin lamaran keluarga. Soalnya kan kita sebenarnya lamaran online dulu, soalnya Ya, awalnya lamaran online Agustus kemarin, cuman karena keluarga aku cuma lewat online waktu itu kan COVID nggak bisa datang. Akhirnya mereka datang bulan ini kita langsung lamaran in person. Iya. Kalau yang Februari itu proposal, bukan lamaran. Jelas lah. Terus kemarin sempat lamaran dan juga henna night. Iya. Terus hari ini udah akad dan Iya, tadi akad di Glass House, tempat Shelavi juga, dan sekarang resepsi kalian bisa lihat dekornya keren-keren. dekornya dari W Decoration. Berkat Shelavi. Cakep Thank you sekali udah ya. pilih di Shelavi. Aku seneng banget. I cannot be more happy with everything and how it's turning out. Feeling very blessed and happy and grateful. Thank you. Thank you everyone. Sen tadi saat kita langsung satu kali sah atau Iya, Wah. jadi sebelumnya kan ada Habib Usman tuh. Habib Usman udah ngajarin aku, Sen, ketika kamu denger tunai, kamu langsung ngomong, jangan A, E, U, A. Waduh, kamu langsung ngomong gimana? Aku langsung tarik nafas, langsung lo saya terima Tunai. bla 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 dibayar tunai gitu. Kayaknya itu bisa Udah, rekor deh. di otak aku itu apa namanya penghulu lah, apalah ngomong apa udah nggak masuk di otak aku. Di depan yang ada kertas harus hafal, terus katanya kalau gagal harus wudhu dulu lah, apalah kan kita pakai jaket wudhu lagi kan ribet ya. Jadi tapi alhamdulillah lancar, sekali hafal langsung bisa. Kayak rap. kalau boleh tahu mas kawinnya apa sih yang diberikan? Jadi mas kawin kita kan kalau maharnya kan 111.123.000, itu sama dengan tanggal hari ini 11/11/23. Jadi simbolisnya dapat dari situ. Ini adalah permintaan dari Dari aku. Kak Jana atau gimana? Sebenarnya Jana sih kalau masalah minta berapa nggak pernah ya, cuma kita diskusi aja apa ya simbolisnya gitu. Kalau kasih dolar kayaknya kurang simbolis, terus gimana caranya bikin itu semenarik mungkin gitu. Terus mikir kenapa nggak 11/11/23 aja, ya udah aku juga Song ide aja. iya, very fine. Ini kan tadi kan sempat katanya bilang wali nikahnya Habibnya. Iya, Nah, jadi sekarang diganti jadi Habib Usman, gimana ceritanya? Habib Usman apa siapa? Jadi Dari tadi kan Habib Habib jadi Habib Usman, Habib Usman. wali tadi. Oh, kalau Habib Usman itu mentor aku, orang baik. Dan kebetulan tadi apa namanya ada saksi lagi orang lain, cuman ada halangan karena dipanggil ke suatu tempat yang penting, jadi beliau nggak bisa datang. Saya hubungin Habib Usman. Habib Usman tadinya seharusnya sebagai tamu kita udah undang. Dari awal saya karena deket sama beliau pengen biar beliau jadi saksi kita gitu, karena beliau udah mentor saya, guru saya, dan alhamdulillah ketika saya hubungin kemarin beliau bisa hadir dan hadir paling duluan loh. Saya datang dia udah di sini, wah lebih duluan Habib Usman, orangnya top, orang baik. Alhamdulillah tadi dikasih banyak nasihat juga sama penghulu sama teman-teman yang ada di sana. Kalau Habib nggak bisa datang ya? Kalau Habib itu kebetulan itu ada seharusnya tadinya datang, cuma ada halangan-halangan yang nggak bisa diceritakan. Tapi mudah-mudahan dia bisa ketemu kalian teman-teman media, tapi di kondisi lain. Berarti tadi emang jadi saksi sebenarnya. Habib. Seharusnya beliau jadi saksi kita. Kita udah koordinasikan tiketnya semuanya, cuman ada halangan-halangan yang bikin beliau nggak bisa hadir hari ini. Dan kalau untuk perjalanan cinta kalian gimana sih? Awalnya kan tadi sempat di private nih. Mungkin boleh ceritanya awalnya gimana ketemunya? Oh, jadi awalnya
kita lewat sosmed ya, jujur aja ya, gimana saya? Iya. Lewat Dia DM sosmed aku. ya, saya DM dia nggak dibales. Kan cowok kan gengsi ya, nggak bales saya hapus, saya DM lagi, nggak dibales lagi, berkali-kali berulang terus. Akhirnya tiba-tiba bales, mungkin dia mikir ini siapa sih? Alay banget ngechat mulu gitu. Terus dia bales, ya udah kita chat-chatan, setelah itu di blok. Kenapa Cai? Iya, karena mungkin perbedaan kita kan 7 tahun ya. Ya, perbedaan umur. Iya, Dan perbedaan aku umur. juga masih 18 tahun. Iya, dia 18 tahun dia mikir om siapa sih yang ngechat aku gitu. Dan awalnya aku juga nggak ada niat apa, aku beneran suka karya dia ya. Aku discuss tentang video-video dia. Tapi tiba-tiba unblock, saya kepo ya. Oh ini unblock, saya gas lagi gitu. Akhirnya dia mau ketemu. Setelah kita ketemu berbulan-bulan, saya kejar dia. Jadi jodoh. Jadi jodoh, alhamdulillah. Gitu sih. Berarti ada proses sulit ya ketika mendekati mereka. Ya saya rasa sih semua orang yang punya cinta kayak kita itu pasti ada proses sulitnya ya, karena memang ada bukan tiba-tiba cinta gitu, bukan, kita saling kenal lumayan lama, kita udah kenal juga 3 tahun kan, jadi itu bikin kita ya saling tahu satu sama lain. Apa sih akhirnya Jana yang luluh dengan Kak Lucien akhirnya mau menerima? Nah, dia orangnya konsisten banget, caring banget. Kayak aku tahu kalau aku ada apapun itu aku ada dia. Iya, cuman juga dibantu sama teman saya Bilar sering ya. Aku kan pas mau pacaran sama dia, aku bro pinjem dong mobil keren-keren tuh gitu ya. Pinjem dong mobil, ngapain gitu. Udah ya gak apa-apa pinjem aja biar apa namanya keren kan. Tapi malah itu bikin dia ilfeel sama saya. Iya, apaan sih lebay gitu, itu bikin dia ilfeel sama saya. Tapi mereka juga bantu kita jodoh-jodohan ya, jadi jodoh. Berarti Kenal Bila zaman covid ya nak. Kita kenal zaman covid setelah video Lati Jana viral. Iya betul. Iya, betul. Iya, setelah Sebenarnya awalnya aku nggak ada niatan pacaran sih. iya, dia nggak, Aku waktu sebelum itu saya sempat nggak pernah ngomong. pacaran. Iya. Jadi saya pacar pertama dia, Dan terakhir. yang terakhir kan. dukungan Good luck. dari dukungan dari Bila selain mobil apa, curhat juga kah ngomong dari Bila? Sama dia. Sama Ya dia. pastilah, kan ketika Jana cuek kita ngobrolin lah. Kan cowok sama cowok gimana sih? Bro, ini gimana sih cuek ya? Bongkar semua ya? Tarik ulur kita ya. Ya tarik ulur apa? Tarik aja nggak dapet, apalagi ulur gitu ya. Ya curhat satu sama lain, alhamdulillah ya. Dengan nasihat-nasihat dia juga, karena kan dia udah berkeluarga juga kan, bisa dapetin Jana. Berkat Allah. Ya berkat Allah, dengan nasihat banyak teman-teman yang bantuin Dan gitu. keluarga juga sangat suportif. Jadi semuanya lah. Iya, semuanya suportif. Jana pas tahu ibaratnya apa dari mobil gitu pinjem Bila dan curhat-curhat Bila, gimana responnya? Barang-barang dari Bila Enggak, pas kamu tahu aku Pas pinjam tahu, mobil pinjam yang mobil. pertama kali. Oh, aku ilfeel aja sih kayak ngapain gitu. Sebenarnya sekali doang sih. Cuman kan itu Nggak bikin dia, berkali-kali. Kalau berkali-kali udah aku baik. Aneh. Cuma buat mancing Buat kali ya. iya, Tapi cuma aku buat mancing. nggak tertarik dengan Iya, hal itu. malah apa. bikin nggak tertarik gitu loh. Untuk ngomongan sendiri udah targetnya gimana mungkin bekerja sama Kak Lucien? Ya, saya anak kan rezeki dari Tuhan ya. Kalau Tuhan kasih kita rezeki secepatnya gimana Tuhan ya, kita yang penting kita doakan yang baik, kita perlakuan yang baik, kita usaha. Makanya saya nggak sabar. honeymoonnya kemana Tetap nih? ini tetap diberikan untuk apa, berkarya terus Malah saya bilang ke dia sebelum nikah, saya nggak mau kamu nggak kerja ya, karena saya ada teman-teman yang istrinya bukan masalah cari duit ya, nggak ada kerjaan itu mereka pusing banget. Mending kamu nggak kerja, nggak usah cari duit, tapi harus punya kesibukan, mau belajar bahasa, mau kursus apa, silahkan, tapi jangan diem doang di rumah, gitu aja sih. Karena saya rasa
perempuan itu kan harus diidamkan ya, dia harus punya kesibukan, harus punya aktivitas sendiri untuk hubungan satu sama lain bisa harmonis gitu. Tetap berkarir lah ya. Terus bikin Pasti konten-konten yang itu menarik, passion menarik. aku, jadi aku gak bakal berhenti sih. Insya Allah bisa berlanjut terus dan bakal bikin konten-konten yang seru dan sama Husin sekarang. Iya, jadi Konten yang nanti berdua. kita bikin konten couple. Honeymoonnya kemana nih? Ya kalau masalah honeymoon sih kita mungkin ke Bali dulu ya sama keluarga, karena keluarga saya kan jauh-jauh ke sini lumayan rame. Setelah mereka udah pulang nanti saya ada surprise buat Jana lah untuk honeymoon, cuman kalau saya ngomong kan jadi tahu dia. Kayaknya tapi sempat posting story sedih karena di cancel. Ya. Oh itu kalau nanya dia nangis lagi. Jadi, kan kata orang kan selalu ada aja cobaan kalau sebelum nikah ya. Percobaan kita itu kemarin. Jadi kita kan udah sewa hotel ya. Sewa booking. hotel udah bayar full payment dari berapa bulan yang lalu ya malah. Iya. Udah full payment sewa hotel buat groomsmen, buat bride, buat keluarga. Banyak kamar kita sewa. Dan hari waktu minggu itu udah konfirmasi ke hotel, iya aman. Terus saya masih di perjalanan, tiba-tiba saya ditelepon sama mereka bilang kita nggak bisa check in. Lah kok nggak bisa check in? Jadi teman keluarga yang udah nyampe duluan nggak bisa check in ke kamar. Kaget dong saya, kok nggak bisa check in? Saya kan udah bayar, udah ada nama-namanya semua. Dan ketika saya konfirmasi sama pihak hotelnya, ternyata ya kita nggak mau sebut ya websitenya apa, salah satu website terkenal untuk booking hotel cancel, website itu cancel bookingan kita tanpa pemberitahuan kepada kita bahwa bookingan kita tercancel. Jadi itu kita kaget banget, semua kan teman-teman udah di hotel nih, tapi udah fully booked. iya udah, apalagi ini 11-11 kan tanggal rame ya, gitu. semua tempat rame. Itu hotel saya mau bayar 2 kali lipat pun yang nggak ada kamar, mau booking apa lagi, malu banget. Tapi saya sekali lagi mau bilang terima kasih buat Shelafi. Saya langsung telepon beliau kan sekalian wedding organizer. Mereka Cicila memang top, beliau langsung bantuin kita cari hotel. Last minute banget. Ya last minute banget, bayangin jam 10 malam beliau dapat kita 12 plus 3 ya sekitar 15 kamar eksekutif yang kalau kita nanya ke hotelnya memang udah full book, tapi berkat Shelafi kita bisa dapat hotel. Dan alhamdulillah yang ini kalian datang merasa mau check in udah bayar, kalau nggak bayar kan beda cerita. Ini udah bayar full, nggak bisa masuk kamar yang kita bayar kita nggak bisa masuk. Tapi alhamdulillah akhirnya kita dapat solusi, Sheila juga bantu. Dan saya mau bilang juga terima kasih kepada Hotel JHL karena mereka sangat-sangat membantu juga kita untuk dapat kamar, karena mereka tahu situasi kita, mereka juga bantuin kita gitu. Padahal tadinya nggak ada kamar yang available, mungkin mereka staff-staff yang tinggal pun mungkin mereka keluarin demi membantu kita. Saya mau sangat-sangat terima kasih ya. Ini bukan endorse ya. Not sponsored guys. Kita full bayar. Tapi serius, Iya, kita full bersyukur bayar sih kok. dengan orang-orang baik di sekitar kita yang membantu kita dalam kesusahan. Iya, karena ya kena musibah itu. Dan buat teman-teman media nanti kalian semua makan ya. Ini ada makanan dari Hanan Catering. Hanan Catering, banget. kalian makanannya enak, kalian harus coba. Orang baik. Banyak yang Ikut bahagia sahabat kita akhirnya melangsungkan pernikahan. Husein dan Jarna. Paling doanya juga buat mereka, semoga mereka bahagia selalu, Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. cepat dapat momongan. Sip, langsung. Kak, mungkin bicara soal hubungan sih, kemarin kan lagi sempat viral itu Kak nilai membesarkan kabarnya sempat hamil. Gimana sih kebenaran ini Kak? Ya mohon doanya aja. Untuk saat ini ya belum. Cuma Ya, intinya dari kita berusaha aja sih. ya minta doanya aja dari teman-teman semua. Mungkin kalau ada program sendiri kan dari Kakak dan Randy sendiri gitu. Kita sih sebenarnya jalanin aja dulu ya saat ini. Cuma ya pokoknya semoga secepatnya diberi kepercayaan, dikasih rezeki seorang anak untuk kita berdua.
Tapi emang kalian berdua santai aja menjalani kayak pacaran lah gitu ibaratnya gitu Ya kita nikmatin menikmati aja aja sih, sih. nikmatin aja. Sedikasinya sama yang Iya. sama Allah. Kalau boleh memilih cewek cowok atau sama aja? Pengennya nanti pertama. Kepengennya berdua apa? Kalau dari aku sih aku pengennya perempuan. Kenapa? Karena aku di keluargaku aku yang kakak pertama ya, dan itu perempuan aku. Terus adikku baru cowok-cowok. Pengennya sih perempuan. Lucu aja gitu. Sebenarnya cowok juga lucu sih. Ya mana aja lah yang dikasih sama yang di atas. Kalau Randy? Ya, kalau saya sih cowok sih pengen. Karena pemimpin pertama. Biar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Kemarin itu sampai viral gitu, gimana ceritanya sampai ini sempat teman-teman sendiri Heboh. sempat ini ya, heboh nggak sih Hamil? Enggak ya, memang mungkin kita karena bahagia, saking bahagia makan gak kontrol ya. Jadi berat badan kita nambah. Karena Jadi kita di tengah malam tuh suka kelaparan. jadi kita makan tengah malam, kadang kita makan. Jadi kita nggak, ternyata ya di badanku sama Randy jadi Efek nambah, bahagia iya, sebenarnya. efek bahagia mungkin ya. Tapi emang Glenn kan kalau di rumah suka makan atau kamu yang suka makan? Sejak nikah dia suka makan. Loh, Apa aja biasa makan Glenn? Coklat? Atau? cemilan, terus apa? Ya, pecel ayam, pecel lele. Oh jangan gitu dong. Gitulah buat yang masak juga nggak sih? Ya di rumah. aku. Nah itu satu juga tuh yang bikin aku Kenapa? nah berat badan selama menjadi istri. Jadi masak mulu kan, dan alhamdulillah suami suka dengan masakanku. Akhirnya buat tiap hari dan ketagihan ya sayangnya. Pokoknya tiap sarapan, Makan digiginin. Terus makan kadang siang buat makan siang di lokasi juga dibekelin. Jadi memang kita makan mulu sayang. Tapi request atau gimana sih? Kadang request, kadang Bebasin. apa yang Glenn gak pengen masak aja. Karena apapun yang dia masak pasti enak kok. Makanan favorit apa? Makanan favorit? Iya, kamu. Sambal khas Sunda gitu kan. Sambal aku katanya Suka ngulek gitu. alhamdulillah. Sambal terong sih. Baru kemarin dia bikin. Berarti isu kehamilan itu nggak ada lah ya, ibaratnya kemarin sempat heboh. Ya mungkin itu dari sudut pandang mereka sih ngeliatnya. Cuman kalau dari kita sih ngeliatnya emang karena efek kita ketemu di tengah malam, bisa ngabisin waktu berdua di tengah malam, lapar juga tengah malam, jadi mungkin itu bikin badan nambah. kita jadi naik. Jadi Bukan orang-orang cuma Glenn doang berpikirnya sih. kalau Glenka hamil, ya itu bisa menjadi doa, Doa juga juga sih. Glenka aminin juga, semoga Glenka bisa cepat Amin. diberi Ada target mungkin? Apanya tuh? Target secepatnya sih Sedikasinya. sedikasinya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Sayang. Jadi, Inilah kak kalau bareng. Yuk. Oke. Action. Tapi Andi sama Aris dan Hari ini ada pernikahan. nikah. Ya, kita hari Pernikahannya Husein. Husein kan? Ini Husein udah tahu nggak? Tapi gua bingung ada dua Husein hari ini. Iya. Ternyata ternyata mereka itu beda cuma 40 menit. 40 menit, Iya. oh kembar. Kembar. Kita baru Sempat tahu dulu. sekian lama berteman sama dia baru tahu. Ditanya langsung kan ke pihak keluarga, gua penasaran lah. Oh, nggak nyapa ya? 40 menit ternyata emang mirip banget. Soalnya tadi pas masuk tuh ada abangnya lagi makan. Kita sangka lah, Husein lagi makan. Sama cewek lain tapi ya. Ternyata Ternyata beda. Jadi gitu guys. ada lagi pertanyaannya? Di. Ah, Terus apa aja nih kado spesial buat nikah? kalau dari gua yang pasti kita kasih doa yang terbaik, terus juga support terus dan hal baik lah untuk Husein dan Jana. Semoga nanti menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dari kita sebagai sahabat. Ada kado spesial gitu? Kado spesial mungkin nanti aku tanya orangnya langsung ya. Kira-kira lagi pingin apa? Itu paling penting. Haris, Haris? apa ulang tahun? Apa? Ulang tahun tuh bentar lagi nih. Rencana ada ini kan double. Hey, sabar ya sayang. Double apa? Pi? Wait. Gemes amat. Ayah. Enak yang udah punya anak ya. Ayah. Kode itu kode berarti. Iya. Iya. Coba
Coba kurang apa lagi? Ya udah lah, kita sini aja lah nih, kayo langsung yuk. Laki banget ya. Enggak lah, nanti kita doain aja yang terbaik ya. Kabar ya teman-temannya. Aris tadi ditanya lu. Iya. Mau nanya apa ya? Lu kapan? Nyusul ya. Tunggu Adiska lah. Bareng. Gimana nggak bareng? Jadi gini aja, kita itu kan. Iya, tapi kita ntar bareng aja nih, satu panggung gitu masih. Sebenarnya wanita-wanitanya peka ya, ini laki-laki yang peka. Budek. Enggak, bukan masalah itu. Jadi ya untuk sekarang itu kan kita lagi mikirin konsep ya, Riz ya. Mikirin konsep. Konsep itu gimana nanti? Supaya pecah. Bukan pecah. Gue lagi mikirin kapan kita masukin proposal ke Pestor ya. Aman, kan aku udah bilang. Kalau soal nikah itu Pestor pasti support. Nikah ibadah. Iya. Besar pahalanya. Pak Pestor tapi terbaik loh kemarin habis ini kan. FC Bekasi, iya untuk Palestina. Untuk Palestina, Itu yang dibahas Free Palestina tuh. pokoknya. Makasih. Tapi support Palestina gimana tuh? Gimana perasaannya dia habis support Palestina? Wartawan. Enggak, biar wakilin kan? Dia yang naik Wakilin kan? Iya kan? Cuma nanti aku jawab dia nggak naik juga yang gini kan. Pertanyaan bagus pertanyaan wartawan. Wartawan aja lah kalau kita nanya, ayo apalagi. Tapi Free Palestine di ini kan ditayangin ya. Sudah lah ya. Tayangin ya. Nikah. Mungkin selain kemarin yang Bang Sadar itu mungkin apakah ada rencana lagi nih buat ke depannya? Iya, tentunya itu sangat motivasi ya, karena dari Dubesnya sendiri menyampaikan semuanya itu benar-benar terang benderang. Tadinya aku sendiri juga masih agak kebingungan nih mengalokasikan dana atau hartaku ini kemana gitu. Tapi dengan aku tanya langsung ke Dubesnya, terutama ya mereka pastinya sangat membutuhkan dana untuk yang mengungsi, sangat membutuhkan dana untuk building yang hancur, katanya yang destroyed, yang hancur berantakan dan sebagainya. Tentunya apalagi pas saya datang itu pas banget rumah sakit, terus tempat pendidikan semuanya dihancurin, itu hampir semua gitu. Jadi tentunya sangat bermanfaat dan yang paling terpenting aku suka banget dari Indonesia sendiri tidak ada potongan pajak sama sekali. Kan saya bayar pajak ya setiap rekening yang keluar. Jadi untuk khusus Palestina ini nggak bayar pajak sama sekali dan langsung sampai ke pemerintahan Palestina. Kan itu rekeningnya atas nama United Kingdom Palestine gitu. Jadi benar-benar langsung sama pemerintahan Palestina. Jadi itu buat aku semangat untuk bisa berbuat lebih lah gitu. Tapi apa yang membuat ini uang berbentuk uang daripada ini? Kalau yang lain kan ada yang donasi beda-beda gitu. Jadi pada dasarnya donasi obat-obatan dan sebagainya itu aku tanya langsung juga. Jadi kan negara di dunia ini bukan hanya Indonesia. Dan ketika mau menyumbang kepada Palestina itu harus melewati Israel. Karena negara Palestina kan udah dijajah oleh Israel ya. Jadi hanya punya sedikit wilayah lagi yaitu jalur Gaza tepatnya. Nah jadi nggak bisa sembarangan, bahkan ada hampir berapa ya, puluhan negara. Jadi kita mau pakai berapa pesawat dan puluhan truk pun nggak bisa masuk gitu. Jadi lebih tepat sasarannya uang, tapi bukan berarti kita nggak dari Basnas, dari sebagainya itu udah coba kirim obat-obatan dan sebagainya, tapi dibatasi. Itu langsung dari Dubes Palestina dan kemarin langsung saya tanyakan info oleh Dubes kita yang ada di Palestina, baru akhirnya bisa masuk. Itu pun nggak banyak, nggak semua gitu yang terjadi. Jadi per hari ini beritanya bahkan udah pada ngungsi semua kan, udah pada 1,2 juta penduduk Palestina udah keluar dari jalur Gaza demi keamanan gitu. Pastinya mereka kan harus meneruskan hidup, pasti butuh biaya, butuh fasilitas dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan rezeki yang ada kita masih tetap bisa bantu. Dan ini juga sekalian aku ingin memberikan informasi yang tepat kepada teman-teman semua kan yang punya harta juga banyak kan di Indonesia, bahwa udah paling tepat itu caranya, yaitu langsung sama pemerintahannya sendiri yang akan mengalokasikan. Kan ada juga pelajar di setiap negara yang saat ini mungkin sedang mengungsi gitu. Jadi mudah-mudahan cukup membantu. Berarti Papi mau ngikutin untuk mengajak yang lain nggak? Aku ngajaknya nggak hurt sih, jadi secara soft aja gitu. Tinggal aku perlu jelaskan bahwa aku kan punya teman juga beberapa, termasuk Bang Onim kan. Bang Onim sendiri pun ternyata menyumbangkan uang yang disumbangkan ke orang melalui ini juga, melalui Dubes juga gitu. Ada. Ini banyaknya donasi-donasi dari rakyat Indonesia yang masih ketahan di sana. Ini seperti apa melihatnya ini? Ya gimana ya?
memang saat ini seperti itu kan kondisinya. Jadi kita memang harus banyak berdoa, terus bahwa kita tahu perjuangan masyarakat Palestina belum berhenti, artinya kita pun jangan berhenti berjuang, apalagi sampai lupa bahwa penderitaan di sana itu benar-benar luar biasa. Artinya hari ini kan MUI mengeluarkan fatwa untuk boikot. Kalau ini memang jujur ya, di rumah istri aku sih yang paling getol dalam boikot. Misalnya dari segi minuman apa, kan dia bagian belanja ya, jadi dia bener-bener boikot banget. Tapi aku tanya kayak pada guru atau Ustadz Khalid, ya kita harus boikot. Ulama semuanya saya tanya, ada 10 orang, 10-nya bilang boikot. Tapi ada sebagian orang yang salaf misalnya, tapi tidak mengharamkan gitu. Tapi per hari ini diharamkan gitu, diharamkan karena ya kalau misalnya melalui dalil bahwa ketika misalnya ternyata hasil dagang itu untuk membantu genosida ini, berarti itu bisa dipatwakan untuk jadi haram gitu. Jadi per hari ini haram. Tapi anak-anak jadi nanya nggak sih biasa jajan ini atau beli ini? Nah, itu, anak aku pintar, biasa kan misalnya McDonald, boleh nggak makan McDonald? Kenapa nggak boleh saya? Karena apa? Kemarin udah tahu. Tahu kan kenapa? Coba bilang free Palestine lah. Free. Cepat, 1, 2, oh ya oke. Jadi anak-anak tuh udah dikasih tahu kenapa Udah tahu. nggak boleh. Jadi kalau kita jajan ini nggak boleh ya sayang. Terus dia ngerti kenapa nggak boleh bunda, kita jelasin. Dia tahu karena produk ini apa nak membantu Israel untuk menyerang Palestina. Sempat ada obrolan yang ini nggak sama Dubes ya kemarin ya? Dubes. Aku bener-bener nanya semuanya tentang Hamas. Aku tanya bener-bener semuanya lah, bahwa tentang di framing bahwa Hamas nyerang duluan. Padahal enggak, selama ini hampir 70 tahun mereka bener-bener dibombardir terus gitu. Jadi udah nggak tahan lah. Jadi dan gerakan kemerdekaan Palestina itu bukan hanya ada Hamas, banyak lagi gerakan-gerakan lain yang Fatah ini, tapi memang yang di framing Hamasnya. Jadi banyak gerakan kemerdekaan selain pada organisasi Hamas ini gitu. Dan aku bahkan tanya apa benar memang penghafal Quran, benar, Masya Allah gitu. Alhamdulillah. Kenapa Pi memilih angka 1 M? Aku sebenarnya ini kayak cek ombak sih, ini benar gak sih langkahku gitu. Karena aku sebenarnya udah risau kan, aku hubungi kayak Bang Onim, ternyata dia mau balik ke Indonesia. Terus teman-teman aku yang lain di jalur Gaza, dia bilang aku paling bertugas di rumah sakit Indonesia aja. Kalau aku pun kamu transferin uang, bingung juga nyalurinnya gitu. Jadi ya tepatnya aku ke Dubes, aku tanya lah semua hal itu dari subuh aku prepare, semua pertanyaannya aku udah siapin, itu sampai mau sholat Jumat dan semuanya terjawab. Dan itu bener-bener nangis itunya juga ketika aku tanya hal-hal yang sentimental, termasuk laporan dari teman aku itu udah hampir 70% itu musnah bangunan itu, jadi tinggal 30% lagi yang bertahan. Per hari ini pun terus itu, dan kemarin tuh udah 11.000 yang meninggal jiwa loh, lain yang luka-luka. 11.000 loh. Kita tragedi Kanjuruhan aja 100 berapa ya? 100 segitu aja udah luar biasa kan. Ini 11.000 dan terus bertambah. Ya bisa 1.000 per harinya apabila serangannya benar-benar ke pemukiman pengungsian. Gitu. Jadi memang luar biasa lah.